itu panas. Dalam zikir itu ada energi ilahiyah, ada nur tapi hak. Itulah sebabnya zikir itu bisa menetralkan banyak hal. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i. Dengan nama Allah, ini gak usah datang ke dukun ya, amalkan ini. Mau diserang-serang dalam politik ya, kali Bu Bupati, Pak Wakil diserang orang, amalkan ini pagi sore, satu nafas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Ini langsung turun dari langit. Ini lafaz ini langsung turun dari langit. Diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nama Allah. Bismillah allazi yang mana la yadurru ma'asmihi, tidak ada yang akan merusak, mengganggu siapa yang bersama namanya. Maksudnya apa? Gak ada yang ganggu, baik dari langit ataupun dari bumi. Namanya Allah. Allah titipkan semuanya ke dalam qalbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang datang kepada Allah lewat pancaran qalbu Rasulullah, dia langsung diterima. Kalau saya masuk kantor Bu Bupati, bawa surat sakti dari Bupati, diterima? Diterima. Jadi kalau bawa proposal nggak ada janjian, tolak. Biasanya kalau pegawai itu ada kartu ya, kartu pengenal diri. Apa namanya? ID card. Itu kalau kita kemana-mana pakai ID card, tertulis di situ statusnya apa. Pasti tempat itu menghormati kita. Yang dipandang bukan kita, ID card. Ya, siapa yang membawa nama Allah, siapa yang bersama Rasulullah, maka dia akan dihormati di mana saja. Imam Ahmad bin Hanbal dilecehkan oleh Al-Ghazali, ditelanjangi. Itu Imam Ahmad bicara kepada Sarun, wahai Sarun, tutuplah aurat, takutlah kepada Allah, engkau permalukan aku. Langsung nanya itu, diturunin lagi oleh Al-Ghazali, enggak turun. Al-Ghazalinya takut. Mulai Al-Ghazalinya takut. Ayah Buya Hamka mau dirampok oleh penyamun dulu di tengah jalan. Dulu kan belum ada PJR ya, belum ada polisi ngawal kalau Ustaz jalan. Dulu ayah dari Buya Hamka namanya Syekh Abdul Karim Amrul mau dirampok, mau dibunuh oleh penyamun. Terus beliau bilang, tunggu sebentar, saya baca surat Yasin. Yasin itu nama siapa? Nama Rasulullah.
Terus ada teknik membacanya. Selesai baca Yasin, itu orang sudah sujud. Maafkan saya, bingung beliau. Ternyata ini orang melihat sesuatu ketika Syekh Abdul Karim membaca surat Yasin. Bisa begitu Pak, tapi kalau Bapak yang baca ada yang aneh. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dieluk-elukan namanya baik di langit ataupun di bumi. Coba lihat, Sayyidina Jibril bolak-balik naik lagi, tapi setiap kali sampai di langit pertama selalu tanya, "Mananta? Ente siapa?" Itu Jibril. Jibril langsung bilang, "Saya orang yang bawa risalah Nabi Muhammad." Buka langsung, sebut nama Nabi, buka langsung. Jadi pembuka pintu langit nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang hidupnya bermasalah, coba mulailah sholawat pagi 100, sore 100, malam 100. Disengat-sengat, lagi di motor, lagi di mobil, sholawat 100 kali. Jangan kurang sholawat setiap hari daripada 500 kali lah. Sembari bekerja, sembari bergerak. Apa susah? Kenapa bersosial media tidak susah? Tapi bersosial media dan Rasulullah susah. Kenapa kita mau jemput rezeki? Para rezeki itu ada berkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rezeki terbesar umat adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Uwais Al-Qarni hendak pergi haji. Tiba-tiba ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, jika engkau pergi dengan siapa ibu?" Kata Uwais, "Baiklah, tapi tunggu sebentar, aku berikan semua perbekalanku kepada temanku yang sedang merindukan Rasulullah." Tapi dia tidak punya bekal, orang tuanya sudah tidak ada. Diantarkanlah kepada orang tua. Entah dapat apa rasanya. Orang-orang berangkat, dia tidak bisa berangkat. Teman-temannya Uwais dan teman-temannya semua berangkat, orang ini gak berangkat. Tiba-tiba Uwais ketuk pintu mengatakan, "Wahai Tuhan, wahai sahabat, ini semua bekal aku berikan kepada engkau." Orang ini lagi sujud, ingin berangkat tapi tidak punya uang, ingin berangkat tidak punya kendaraan. Apa yang dia lakukan? Lalu dia bertanya, "Lalu engkau bagaimana wahai Uwais?" "Aku masih punya ibu. Jika rindu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus merawat ibu. Orang yang rindu Rasulullah tidak hormat kepada ayah ibunya, batal cinta. Orang cium tangan guru tapi tidak cium tangan ayah ibunya, batal cinta. Orang yang ziarah ke ulama tapi tidak ziarah ke ayah ibunya, batal cintanya kepada ulama. Betapa aneh sekarang, banyak orang baik ke gurunya tapi membentak ayah ibunya. Aneh. Masih punya ibu sebagian besar,
Ayah nanti pulang cinta, ya. Baca sholawat ketika mencium tangannya. Semoga Allah ridho dan pasti ridho Allah itulah kunci dalam tangan. Kenapa disebut ibu dan ayah itu kunci ridho Allah? Ridho Allah fi ridho walidain, karena mereka lah kita secara fisik, secara rohani kita ada karena rohani Rasulullah. Maka Rasulullah Nur Muhammad ruhnya disebut Ahmad, disebut Ummul Arwah, induknya semua ruh. Muhammad nurnya disebut Abul Arwah, bapaknya semua ruh. Ini cuma istilah bahwa salah satu bersumber darinya. Inilah yang sering kita katakan ketika Allah menciptakan alam semesta. Apa yang Allah lakukan pada alam? Allah menciptakan alam ini supaya alam ini sempurna dengan menyembahnya. Allah tetap sempurna tanpa disembah alam. Allah ciptakan alam supaya alam itu sempurna dengan menyembahnya. Disebut dalam Quran liya'budun, untuk menyembah. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Rasulullah SAW. Siapakah yang paling kenal Allah? Rasulullah SAW. Maka yang dimaksud dalam ayat ini, tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'budu, kecuali untuk menyembahku sebenar-benar menyembah, mengenalku benar-benar mengenal. Itulah sosok Rasulullah SAW. Jadi ayat ini berbicara tentang Rasulullah SAW. Jadi jika ada orang mengatakan tidak usah buat maulid, tidak usah buat zikir-zikir, gak usah buat zikir jamaah, gak usah buat manaqib, tugas kita ibadah. Ya itu ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah as-salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ulang-ulang ya, supaya masuk ke alam sadar kita dan alam bawah sadar kita. Allah salatnya, Allah salatnya, Allah salat subuh gak? Saya ulang yang kencang. Allah salatnya, Allah hajinya, Allah puasa, Allah sedekah, tapi Allah bersalat. Innallaha malaikatahu yusholluna. Jadi sebelum ada salatnya kita, Allah sudah salawat kepada Nabi. Sebelum ada zikir, baca Quran, ngaji kita, belum ada thariqat kita, belum ada mazhab kita, belum ada manhaj kita, belum ada. Allah sudah bersalawat. Maka ciri-ciri musuh Allah, dia benci orang salawat. Meskipun sorbannya 7 kali lipat, meskipun jenggotnya sepanjang tali apa? Tali rapia. Pak kayaknya kesal banget.
korban sepertinya ya. Nggak ngaruh ya. Tidak berpengaruh. Bapak Ibu yang berkata, karena sholawat itu adalah fi'ilnya Allah. Sholawat itu apa arti fi'il? Kerjanya Allah. Dengan sholawat itulah Allah menciptakan. Sholawat itu artinya cinta dan kasih sayang. Maka kalau kita sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, apa artinya? Ya Allah, sampaikan cinta, salam, kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi sholawat itu jangan pakai terjemahan biasa. Ya Allah beri sholawat ke Nabi, itu bukan memaknai, itu namanya translate, menterjemah. Bersolawatlah dengan rasa, bersolawat dengan rasa. Kita mengatakan, Ya Allah, baligh salam wa salati ala sayyidina Rasulillah, sampaikan salam rinduku, cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, apapun yang disuruh, yang dimintanya mau. Dulu kita belum kenal orang, ngasih 500 susah. Sekarang sudah jadi pasangan, mau dia minta 5M, kalau ada kita kasih, kalau nggak ada salah. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, bahkan subuh ini ada karena salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh yang berhembus, yang bernafas. Jika Allah tidak bernafas dengan salawatnya, maka bunyi nafasnya Allah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan hidup ini untuk bersalawat kepada Rasulullah. Inilah yang disebut takhallaqu bi akhlaqillah. Tirulah fi'il-fi'ilnya Allah, tirulah akhlaknya Allah. Allah itu mencipta alam karena ada salawatnya, karena cinta kepada Rasulnya. Maka beramallah karena cinta, bukan lagi buat maulid, buat manakib karena ada hajat. Pak Kiai, Pak Ustaz, doakan saya bisa beli rumah. Pak Kiai, doakan saya beli mobil. Pak Kiai, sama lah kau dengan ontanya. Onta datang ke Nabi, Rasulullah, kalau itu lama, tugasku banyak, tuanku nggak tahu diri. Onta datang nangis, yang dikadukannya bukan ya Allah, Rasulullah izinkan aku bersama. Nggak ada yang ngomong gitu. Onta, paham onta? Si kayu ngomong, aku ingin di surga aja. Tapi beda dengan Abu Bakar, beda dengan Osman, beda dengan mereka ingin jadi pintu-pintunya Rasul. Maka ujung dari pintunya Rasulullah, pintu terdekat sendiri. Apa kata beliau? Aku kota ilmu, alilah pintunya. Maka tiada satu mazhab, satu manhaj, satu aliran, satu pemikiran yang sahih kecuali sanadnya bersambung kepada Sayyidina. Tapi syaitan tidak tinggal diam. Dia buatlah, dia campur adukkanlah
cinta kepada Ali dengan benci kepada sahabat. Namanya kelompok Rafidhah, kelompok yang membenci sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita cinta Sayyidina Ali, cinta juga sahabat Rasul. Ini perbedaan kita dengan Syiah Rafidhah. Mari berguru kepada orang bersama, nanti bersambung kepada Sayyidina Ali. Lebih kurang itu pengantar rindu yang dapat saya sampaikan.